Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin sell off setelah beberapa hari terakhir mendapatkan rebound yang lumayan signifikan. Inilah kenapa teman-teman di beberapa video terakhir saya sampaikan, walaupun kita telah melihat breakout dari trendline terjadi di Bitcoin, tapi kita tidak boleh terlalu overconfidence dulu dan menyatakan bahwa koreksi yang kita lihat di sini telah usai. Diakibatkan oleh struktur yang kita lihat di Bitcoin selama kita tidak break dari 64.500 itu masih dalam keadaan bearish. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini in terms of price action kira-kira apa yang sedang terjadi, dan juga saya pengen lakukan updates untuk beberapa chart lainnya yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,27 triliun dolar atau turun sekitar 1,85%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya masih mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Toncoin dengan kenaikan 2,9% ke 7,98 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas Bitcoin, saya pengen mulai dulu dari chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Salah satunya adalah chart dollar index. Nah, kalau misalnya teman-teman menonton updates terakhir saya seputar dollar index yang terakhir, harusnya kalian tahu bahwa saya pribadi expect memang kita akan kembali ngeretest ke area upper trend line-nya, which is yang telah kita lakukan, teman-teman. Walaupun sedikit ada gap di sini, tetapi saya sudah anggap itu sebagai sebuah retest lah gitu ya. Kalaupun kita naik lagi sedikit, itu masih mungkin kita bisa kategorikan sebagai sebuah retest. Artinya kita sekarang sudah berada di area upper trend line dari potensial triangle di sini, teman-teman. Nah, menariknya, kita sekarang berada di penghujung pattern tersebut. Dan selambat-lambatnya mungkin minggu depan, kita akan melihat keputusan dari dollar index. Apakah kita akan breakout ke arah atas atau ke arah bawah? Dan ingat teman-teman, tidak wajib minggu depan ya. Minggu ini pun kita bisa melihat hal tersebut terjadi. Diakibatkan ada beberapa data ekonomi dari Amerika Serikat yang menurut saya cukup penting yang bakalan dirilis di minggu ini. Salah satu highlight utamanya adalah mungkin unemployment rate dan juga NFP. Ingat, nanti juga ada FOMC minutes. Ya, walaupun biasanya FOMC minutes kebanyakan tidak menghasilkan volatility, itu biasanya karena mungkin speech dari Kakek Powell tidak membawa dampak yang signifikan karena semua yang disampaikan masih sesuai dengan ekspektasi market. Tapi kalau ada sesuatu yang disampaikan dan di luar ekspektasi market, nah itu yang kemudian bisa menghasilkan volatility. Nah, selain itu, sekali lagi, NFP dan juga unemployment rates bakalan kita lihat dirilis di hari Jumat ini, yang kemungkinan bisa berdampak lumayan signifikan ke dollar index. Nah, yang kita harapkan terjadi tentunya adalah teman-teman bahwa dollar index bisa mengalami breakdown. Karena kalau kita terus melihat dollar index mengalami penguatan, maka beberapa aset itu kemungkinan akan sangat sulit untuk dapat melawan arus. Contohnya mungkin adalah gold, kemudian Bitcoin, yang semuanya masih denominasinya dalam bentuk US dollar. Sehingga ketika US dollar itu mengalami penguatan, maka cenderung itu akan membawa dampak ke harga-harga seperti Bitcoin dan juga gold yang biasanya akan terpressure ke bawah. Oke, bukan berarti goldnya yang menurun atau melemah, tetapi dollar indeksnya yang menguat. Sama juga, Bitcoin bukan berarti Bitcoin yang melemah, tetapi dollar indeksnya yang sedang menguat. Gitu ya. Jadi teman-teman, minggu ini dan juga minggu depan akan sangat menarik untuk kita pantau, terutama di dollar index. Kenapa? Karena kita melihat akan ada keputusan yang cukup besar nih. Apakah pada akhirnya akan ada breakout yang terjadi di sini? Kalau misalnya breakout, maka kita akan kembali melihat uptrend berlanjut, dan kemungkinan dollar index bakal menyentuh ke area 107 di sini. Tapi kalau breakdown, ini bisa menjadi awal dari sebuah downtrend yang lumayan, teman-teman.
Dan kalau misalnya kita bisa close di bawah area 103 di sini, maka saya rasa kita bisa melihat dolar indeks untuk kembali drop menuju ke area support di sini. Jadi untuk sementara, semua pergerakan besar akan bergantung kepada beberapa hari ke depan atau maksimal minggu depan untuk kita lihat apakah breakout-nya ke arah atas ataupun bawah. Itu akan mungkin saya lakukan updates di minggu depan. Jadi untuk sementara, dolar indeks kemungkinan masih akan cenderung gitu ya, berada dalam sideways range di sini, bisa bolak-balik naik ke atas ke bawah, yang kemungkinan besar akan kita breakout dalam beberapa waktu ke depan. So, kalau misalnya teman-teman mau melihat volatility, ya mungkin bisa ditunggu 1-2 minggu lagi, maksimal 1 minggu ke depan lah saya rasa ya, kita udah akan melihat volatility. Gitu ya. Bahkan sebenarnya sekarang udah kita lihat volatility tersebut di Bitcoin ya. Beberapa hari terakhir pergerakannya cukup volatil gitu ya. Kemarin kita sempat rebound beberapa hari dan kemudian kita kembali sell off. Nah, berbeda cerita kalau misalnya kita cerita soal S&P 500. Karena S&P 500 per hari ini pun masih kelihatan cukup kuat uptrendnya. Bahkan daily candle close terakhir itu menunjukkan ada bullish candle yang cukup tebal di sini, menunjukkan ada buying pressure yang cukup besar. Apakah ini berarti konsolidasi yang kita lihat di angka 5.500 telah usai? Saya pribadi sebenarnya mau mengatakan bahwa saya tidak yakin gitu ya, karena konsolidasi yang kita lihat di sini masih cenderung terlalu pendek. Kalaupun kita melihat ada kenaikan yang terjadi lagi di sini, saya rasa tidak akan jauh teman-teman. Sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan pullback yang mungkin akan menarik S&P 500 menuju ke area 5.300-an di sini. Sebelum kalau misalnya kita memang akan melanjutkan uptrend, kita bisa melanjutkan dari sana. Kalau misalnya kita zoom out ke time frame yang besar, teman-teman, ke weekly, kita juga bisa menemukan bahwa kita telah mengalami uptrend yang luar biasa sebenarnya di S&P 500 dari Oktober tahun 2023 kemarin sampai sekarang, itu terjadi kenaikan 33%, teman-teman. Dan itu adalah kenaikan yang signifikan kalau kita bicara soal S&P 500. Oke? Dan kenaikan yang kita lihat di sini bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Tetapi bukan berarti di pertengahan jalan tidak ada yang namanya koreksi. Nah, sama juga dengan yang kita lihat di sini, teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatikan uptrend di sini, itu bertahan berapa lama? Ini chart weekly ya, teman-teman. 93 bar. Ya, kita anggap kurang lebih hampir 2 tahun uptrendnya. Kalau yang di sini, kita anggap ini adalah bottom-nya. Sekarang di sini, nah kita juga sudah hampir 91 week, teman-teman. 91 minggu. Itu berada dalam keadaan uptrend. Dan kalau misalnya kita perhatikan, kita sekarang berada di area major resistance harusnya, angka psikologi. Dan kita bisa melihat semacam pullback terlebih dahulu. Oke, kalaupun kita mau melanjutkan dari sana, itu mungkin setelah pullback-nya terjadi. Ya, jadi saya setidaknya melihat akan ada 1 atau 2 minggu di sini di mana kita mendapatkan ada candle merah. Dan kalau misalnya memang kita masih melihat ada buying pressure yang cukup kuat dari sana, artinya ada bounce yang signifikan. Ketika kita mendapatkan koreksi tersebut, ya kita bisa expect bahwa uptrendnya akan terus berlanjut. Selama kita terus membentuk higher high dan higher low, ya strukturnya masih cenderung terlihat bullish, teman-teman. Jadi uptrendnya kita mulai dari mana? Dari sini. Adalah higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. So, selama struktur terakhir belum kita break, maka trennya masih tetap uptrend. Kalaupun pullback, yaitu masih tetap adalah dalam bentuk koreksi yang wajar. Tetapi kalau misalnya kita telah berhasil membentuk lower low, katakanlah bentukannya seperti ini, di mana kita mendapatkan ada break dari higher low terakhir, maka itu bisa mengakhiri uptrend dari S&P 500. Sama seperti yang kita lihat sebelumnya, teman-teman. Di mana kita constantly di sini membentuk yang namanya higher high dan higher low. Ya kan? Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dan pada akhirnya kita berhasil untuk jebol dari struktur bullish-nya dan membentuk lower low. Dan itu adalah awal dari downtrend. Oke, jadi selama hal tersebut belum terjadi, maka uptrend itu masih akan terus berlanjut untuk S&P 500. Dan harusnya itu menjadi berita baik
harusnya ya teman-teman menjadi berita baik untuk Bitcoin, karena yang kita tahu selama ini ya, pergerakan S&P 500 dan juga Bitcoin in general itu selaras. Artinya kalau misalnya S&P dalam keadaan bullish trend, biasanya Bitcoin juga berada dalam keadaan yang sama. Nah, saya nggak tahu kenapa Bitcoin beberapa waktu belakangan itu terkonsolidasi cukup lama, sedangkan S&P 500 terus meroket. Asumsi saya adalah bahwa kenapa kita bisa melihat konsolidasi yang berkepanjangan di sini sedangkan S&P 500 terus mengalami kenaikan adalah mungkin karena Bitcoin itu kenaikannya sudah jauh lebih cepat daripada jadwal seharusnya. Oke? Seharusnya teman-teman biasanya di cycle-cycle sebelumnya, ketika kita melalui halving, beberapa bulan kemudian kita baru ke all time high. Tetapi kemarin kita belum halving saja, kita sudah di area all time high. Jadi sedikit lebih cepat daripada jadwal. Nah, apakah itu yang kemudian menyebabkan kita mendapatkan konsolidasi panjang di sini? Bisa aja gitu ya. Tetapi pada intinya memang setiap kali kita mengalami cycle di Bitcoin, itu bull marketnya bertahan kurang lebih 2 tahun. Tetapi kita biasanya baru akan break ke all time high yang baru ketika kita telah melewati halving. Beberapa bulan setelah halving baru kita akan mendapatkan all time high yang baru. Nah, kalau misalnya masih sesuai dengan jadwal yang semestinya alias masih sama dengan cycle-cycle sebelumnya, maka memang ini sekarang kita masih juga sesuai dengan jadwal. Kita baru berapa? Kurang lebih 2-3 bulan melewati halving. Dan biasanya memang perlu waktu kurang lebih setengah tahun, teman-teman. Itulah kenapa banyak yang merasa bahwa akhir tahun ini kita baru akan mungkin melihat Bitcoin menyelesaikan konsolidasinya dan kemudian break ke area all-time high yang baru. Pertanyaannya, apakah pada saat itu kalian masih ada di market? Atau kalian telah terkapitulasi, kalian bosan melihat market Bitcoin yang terkonsolidasi, dan kemudian kalian keluar? Jawabannya mungkin akan kita tahu ketika nanti hal tersebut sudah terjadi. Tapi intinya teman-teman, apa yang kita lihat terjadi di time frame kecil? Di video kemarin saya sampaikan, selama kita mampu bertahan di atas trendline ini, buy saya short term adalah bullish. Tetapi invalidasinya adalah jika kita breakdown dan close 4-hour candle di bawah area trendline, dan kemudian mendapatkan konsolidasi di bawah area tersebut, saya akan flip ke arah bearish. Dan itulah yang persis terjadi, teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak menonton video kemarin, boleh ditonton dulu. Itu yang saya sampaikan. Saya sampaikan bias saya bullish selama area trendline ini mampu kita hold. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk buy di sana. Kenapa? Karena ini bisa hanya sebuah jebakan, dan kemudian kita kembali sell off. Karena sekali lagi, saya sampaikan di video kemarin juga, bahwa selama area 64.500 ini belum kita break, maka secara struktur, Bitcoin itu masih dalam keadaan bearish. Bahkan, kalau Bitcoin nyampe ke 64.000 pun, itu masih bisa menjadi potensi lower high, dan kita kemudian break ke area lower low yang baru. Itulah persis yang saya sampaikan di video kemarin. Dan ternyata memang senario bearishnya yang terjadi, di mana kita mendapatkan ada close 4-hour candle di bawah area trendline, konsolidasi kurang lebih 3 candle, dan pada akhirnya kita mendapatkan drop down. Dan sekarang kita kembali ke area major support, teman-teman. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kali ini sellers akan berhasil untuk menjebol area major support di 60.000, ataukah lagi-lagi kita akan melihat buyers step in dan kemudian kembali mendorong harga naik ke atas? Ini bukan sesuatu yang baru, teman-teman. Kalau misalnya kita melihat ada sell off seperti ini, tiba-tiba kita ditarik lagi naik ke atas, itu sesuatu yang sering terjadi. Contohnya seperti apa? Contohnya, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, kita mendapatkan fake out, kita naik, kemudian 3 candle berturut-turut kita close merah. Nah, kemudian ada harapan di sini, 1 candle panjang berwarna hijau. Tetapi kemudian kita dibanting ke bawah dengan sangat deras di sini. 1 candle kemudian untuk mencuci semua gains yang kita lihat kemarin. Tetapi yang terjadi kemudian apa? Kita kembali rebound. Sama juga di sini. Kita mendapatkan sell off. Awalnya ada rebound, sell off lagi, tapi ketika kita masuk ke area support di sini, kita kembali rebound. Ya kan? Setelah kembali rebound,
kita kembali di bawah turun nih. Tetapi kemudian buyers tetap berhasil untuk maintain area supportnya. Sehingga yang terjadi berikutnya adalah kita mendapatkan rebound. Nah, tentunya itu adalah harapan dari para bulls, teman-teman, bahwa area 60.000 ini masih mampu kita hold. Itu harapannya. Dan sekali lagi, selama kita masih berada di area 60.000 dolar, maka hal yang lebih make sense untuk dilakukan adalah mencari peluang untuk long. Oke? Walaupun di time frame kecil mungkin ini terlihat mengerikan, teman-teman, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa kita sekarang kembali berada di area major support. Kalau teman-teman memang tidak yakin kita akan bertahan di sini, maka setidaknya jangan short di sini. Kenapa? Karena kalian berarti short di area major support. Sama juga, teman-teman, ketika kita berada di sini, saya sampaikan pada saat itu, kalau teman-teman pun mau buy, please jangan buy di sini. Kenapa? Karena kalian buy di area major resistance. Kalaupun mau, tunggulah breakout-nya, consolidate, dan kalian bisa masuk di sana. Karena ini berarti kita berpotensi flip area ini menjadi area support, yang awalnya resistance. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, maka kita jangan mencoba untuk mendahului market dan berasumsi bahwa kali ini kita akan breakout. Karena faktanya berkali-kali kita mencoba breakout, itu tidak berhasil. Sama juga di sini. Kita berkali-kali mencoba untuk breakdown, tapi so far belum berhasil. Cuma ada satu di sini, tapi itu pun sebuah fake out. Ini juga percobaan untuk breakdown, tapi tidak berhasil. Itulah faktanya, teman-teman. Kita harus objektif melihat chart, dan harus mengatakan bahwa kita sekarang masih berada di area major support. So, itu adalah mungkin satu-satunya berita baik yang bisa saya sampaikan untuk kalian hari ini. Bahwa kita kembali ke area major support, akan ada potensi percobaan rebound lagi daripada buyers. Tapi selain itu, kalau kita lihat price action memang tidak terlihat terlalu baik. Tapi, teman-teman, kita baru akan mungkin mendapatkan koreksi yang jauh lebih dalam jika kita berhasil closing daily candle di bawah 60.000. Lebih parahnya lagi, kalau misalnya kita bisa close di bawah area tersebut dan kemudian konsolidasi di bawah area itu. Itu akan membawa Bitcoin jauh lebih rendah, kemungkinan akan nyampe ke area 52 sampai 50.000 dolar. Oke? Jadi, itu yang harus kalian persiapkan ya, teman-teman. Bahwa kita masih bisa aja drop lebih dalam daripada ini. Itu juga bukan sesuatu yang sebenarnya terlalu extraordinary. Kenapa? Karena kalaupun kita drop ke area 50.000, teman-teman, itu hanya koreksi 30% dari top. Which is sesuatu yang normal terjadi di bull market. Dan mungkin ya, kalau misalnya teman-teman yang altcoin holder bakalan jauh lebih tersiksa ya. Saya juga menyadari hal tersebut. Kenapa? Karena altcoin, bahkan Bitcoin yang sudah rally seperti ini pun, altcoin rata-rata masih berada di kurang lebih area bottom di tahun 2022. Banyak kan seperti itu. Adapun yang mengalami kenaikan itu nggak jauh. Naiknya paling cuma sekitaran 100% atau 150%. Hanya ada segelintir yang mungkin naiknya udah jauh banget. Yang mungkin di sektor AI, di sektor real world asset, itu mungkin naiknya udah kenceng banget. Tapi sisanya itu masih struggling. Dan bahkan sekarang kembali mengalami penurunan. Saya tahu itu mungkin adalah sebuah hal yang sulit untuk kita lewati, tapi sekali lagi, itu yang nanti akan membedakan teman-teman daripada orang-orang yang akan kembali FOMO ketika altcoin meroket nanti. Kalau kalian berhasil melewati fase-fase sulit seperti ini, kemenangan akan terasa lebih manis, teman-teman. Oke, jadi please be patient. Oke, konsisten dengan planning kalian di awal, bahwa memang kalian pengen investasi long term di cryptocurrencies. Dan please, jangan all in, teman-teman. Selalu siapkan cadangan cash di sidelines untuk mengantisipasi sesuatu yang buruk terjadi. Jika kita mendapatkan ada koreksi lebih dalam, kalian masih mempunyai sisa amunisi untuk dapat membeli. So, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, teman-teman, selama area 60.000 di sini masih mampu kita hold, maka saya masih akan cenderung mencari peluang untuk long. Jika ada reversal pattern yang saya lihat tercipta di sini, itu akan saya manfaatkan. Titik. Kalau memang ternyata kita akan breakdown kali ini dan saya mendapatkan loss, so be it.
Tapi intinya, selama kita di area major support, saya masih akan prefer untuk mencari peluang untuk long. Dan semoga ya, kita bisa melihat para buyers kembali step in, dan area 60.000 ini mampu kita hold. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.